Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Belinda Gabriela Siombing, mahasiswa S1 Manajemen di Perbanas Institute dengan NIM 20120000009. Di video ini saya akan menjelaskan tentang bab 19 dasar-dasar pemasaran yang berjudul The Global Marketplace. Video ini dibuat untuk kepentingan ujian akhir semester mata kuliah dasar-dasar pemasaran. Semoga isi video ini dapat bermanfaat bagi para penonton. Global Marketing Today. Tidaklah mengherankan mendengar tentang seorang pengusaha Jerman yang mengenakan setelan Italia bertemu dengan seorang teman Inggris di sebuah restoran Jepang yang kemudian pulang ke rumah untuk minum vodka Rusia sambil menonton teori Big Bang di TV dan memeriksa postingan Facebook dari teman-teman di seluruh dunia. Sejak tahun 1990, jumlah perusahaan multinasional di dunia telah meningkat lebih dari 2 kali lipat menjadi lebih dari 65.000. Faktanya, dari 150 ekonomi terbesar di dunia, hanya 88 yang merupakan negara. Meskipun ada penurunan dalam perdagangan dunia yang disebabkan oleh resesi dunia baru-baru ini, perdagangan produk dan jasa global tahun lalu bernilai 16,5 triliun dolar, sekitar 22% dari PDB di seluruh dunia. Namun, seiring pertumbuhan perdagangan global, persaingan global juga semakin intensif. Perusahaan asing berekspansi secara agresif ke pasar internasional baru, dan pasar dalam negeri tidak lagi kaya akan peluang. Beberapa industri saat ini masih aman dari persaingan asing. Jika perusahaan menunda untuk mengambil langkah menuju internasionalisasi, mereka berisiko tertutup dari pasar yang berkembang di Eropa Barat dan Timur, Cina dan lingkar Pasifik, Rusia, India, Brasil, dan di tempat lain. Perusahaan yang tinggal di rumah untuk bermain aman mungkin tidak hanya kehilangan peluang mereka untuk memasuki pasar lain, tetapi juga berisiko kehilangan pasar dalam negeri mereka. Perusahaan domestik yang tidak pernah memikirkan pesaing asing tiba-tiba menemukan pesaing ini di halaman belakang mereka sendiri. Ironisnya, meskipun kebutuhan perusahaan untuk pergi ke luar negeri saat ini lebih besar daripada di masa lalu, begitu pula dengan risikonya. Perusahaan yang mengglobal mungkin menghadapi pemerintahan dan mata uang yang sangat tidak stabil, kebijakan dan peraturan pemerintah yang membatasi, dan hambatan perdagangan yang tinggi. Lingkungan ekonomi global yang baru-baru ini diredam juga telah menciptakan tantangan global yang besar. Sebuah perusahaan global adalah salah satu yang dengan beroperasi di lebih dari satu negara, keuntungan pemasaran, produksi, penelitian, dan pengembangan, dan keuntungan keuangan yang tidak tersedia untuk pesaing domestik murni. Karena perusahaan global melihat dunia sebagai satu pasar, ia meminimalkan pentingnya batasan nasional dan mengembangkan merek global. Perusahaan global meningkatkan modal, memperoleh bahan dan komponen, dan memproduksi dan memasarkan barang-barangnya dimanapun ia dapat melakukan pekerjaan terbaiknya. Namun, ini tidak berarti bahwa setiap perusahaan harus beroperasi di lusinan negara agar berhasil. Perusahaan yang lebih kecil dapat mempraktikkan ceruk global. Seperti yang bisa dilihat di tabel di bawah ini, perusahaan menghadapi 6 keputusan utama dalam pemasaran internasional. The International Trade System. Saat menjual ke negara lain, perusahaan mungkin menghadapi pembatasan perdagangan antar negara. Negara dapat menetapkan kuota, batasan jumlah impor asing yang akan mereka terima dalam kategori produk tertentu. Tujuan kuota adalah untuk menghemat devisa dan melindungi industri dan lapangan kerja lokal. Perusahaan juga dapat menghadapi kontrol pertukaran yang membatasi jumlah valuta asing dan nilai tukar terhadap mata uang lainnya. Perusahaan juga mungkin menghadapi hambatan perdagangan non-tarif seperti bias terhadap tawarannya, standar produk yang membatasi, atau peraturan atau penegakan negara tuan rumah yang berlebihan. Pada saat yang sama, kekuatan tertentu lainnya dapat membantu perdagangan antar negara. Contohnya termasuk Organisasi Perdagangan Dunia dan berbagai perjanjian perdagangan bebas regional. Organisasi Perdagangan Dunia, Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan didirikan pada tahun 1947 dan dimodifikasi pada tahun 1994, dirancang untuk mempromosikan perdagangan dunia dengan mengurangi tarif dan hambatan perdagangan internasional lainnya. Economic Environment. Pemasar internasional harus mempelajari ekonomi setiap negara. Struktur industri negara membentuk kebutuhan produk dan jasa, tingkat pendapatan, dan tingkat pekerjaan. Misalnya, dalam ekonomi subsisten, kebanyakan orang terlibat dalam pertanian sederhana, mengonsumsi sebagian besar output mereka, dan barter sisanya untuk jasa dan barang sederhana. Perekonomian ini menawarkan sedikit peluang pasar. Banyak negara Afrika yang termasuk dalam kategori ini.
Di sisi lain, ekonomi industri adalah importir dan eksportir utama barang dan jasa manufaktur. Aktivitas manufaktur mereka yang bervariasi dan kelas menengah yang besar menjadikan mereka pasar yang kaya untuk semua jenis barang. Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Eropa Barat adalah contohnya. Negara-negara berkembang adalah mereka yang mengalami pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi yang pesat. Pasar berkembang panas lainnya termasuk Kolombia, Indonesia, Vietnam, Mesir, dan Turki. Negara-negara industri mungkin memiliki rumah tangga berpenghasilan rendah, menengah, dan tinggi. Sebaliknya, negara-negara dengan ekonomi subsisten sebagian besar terdiri dari rumah tangga dengan pendapatan keluarga yang sangat rendah. Political legal environment. Bangsa-bangsa sangat berbeda dalam lingkungan politik hukum mereka. Dalam mempertimbangkan apakah akan melakukan bisnis di negara tertentu, perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti sikap negara tersebut terhadap pembelian internasional, birokrasi pemerintah, stabilitas politik, dan peraturan moneter. Konflik geopolitik negara baru-baru ini dengan Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara lain telah membuat bisnis di Rusia menjadi sulit dan berisiko. Perusahaan juga harus mempertimbangkan peraturan moneter suatu negara. Penjual ingin mengambil keuntungan mereka dalam mata uang yang bernilai bagi mereka. Idealnya, pembeli dapat membayar dalam mata uang penjual atau dalam mata uang dunia lainnya. Selain batas mata uang, perubahan nilai tukar juga menciptakan risiko tinggi bagi penjual. Sebagian besar perdagangan internasional melibatkan transaksi tunai. Namun, banyak negara yang mata uang keras yang terlalu sedikit untuk membayar pembelian mereka dari negara lain. Barter melibatkan pertukaran langsung barang atau jasa. Cultural environment. Setiap negara memiliki folkways, norma, dan tabunya sendiri. Ketika merancang strategi di pemasaran global, perusahaan harus memahami bagaimana budaya mempengaruhi reaksi konsumen di setiap pasar dunianya. Penjual harus memahami cara konsumen di berbagai negara memikirkan dan menggunakan produk tertentu sebelum merencanakan program pemasaran. Misalnya, para eksekutif bisnis suka langsung terjun dan terlibat dalam tawar-menawar tatap muka yang cepat dan sulit. Para eksekutif bisnis perlu memahami nuansa budaya semacam ini sebelum menjalankan bisnis di negara lain. Dengan cara yang sama, perusahaan yang memahami nuansa budaya dapat menggunakannya untuk keuntungan mereka di pasar global. Dengan demikian, memahami tradisi budaya, preferensi, dan perilaku dapat membantu perusahaan tidak hanya menghindari kesalahan yang memalukan, tapi juga memanfaatkan peluang lintas budaya. Sedangkan pemasar khawatir tentang dampak budaya global pada strategi pemasaran mereka, yang lain mungkin khawatir tentang dampak strategi pemasaran pada budaya global. Deciding whether to go global. Perusahaan mungkin ingin menyerang balik para pesaing ini di pasar dalam negeri mereka untuk mengikat sumber daya mereka. Pelanggan perusahaan mungkin berekspansi ke luar negeri dan membutuhkan layanan internasional. Atau kemungkinan besar, pasar internasional mungkin hanya memberikan peluang pertumbuhan yang lebih baik. Sebelum pergi ke luar negeri, perusahaan harus mempertimbangkan beberapa risiko dan menjawab banyak pertanyaan tentang kemampuannya untuk beroperasi secara global. Deciding which markets to enter. Beberapa berencana untuk tetap kecil, melihat penjualan internasional sebagai bagian kecil dari bisnis mereka. Selanjutnya, perusahaan perlu memutuskan jenis negara yang akan dimasuki. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pasar baru utama telah muncul, menawarkan peluang besar dan tantangan yang menakutkan. Setelah membuat daftar kemungkinan pasar internasional, perusahaan harus hati-hati mengevaluasi masing-masing. Kemungkinan pasar global harus diberi peringkat pada beberapa faktor, termasuk ukuran pasar, pertumbuhan pasar, biaya melakukan bisnis, keunggulan kompetitif, dan tingkat risiko. Tujuannya adalah untuk mengetahui potensi masing-masing pasar dengan menggunakan indikator seperti yang ditunjukkan pada tabel di slide berikutnya. Kemudian pemasar harus memutuskan pasar mana yang menawarkan pengembalian investasi jangka panjang terbesar. Ini adalah tabel indikator potensi pasar. Ada karakteristik demografik, ada karakteristik geografik, ada faktor ekonomi, faktor sosiokultural, dan faktor political dan legal. Deciding how to enter the market. Yang pertama ada exporting. Perusahaan dapat secara pasif mengekspor surplusnya dari waktu ke waktu, atau mungkin membuat komitmen aktif untuk memperluas ekspor ke pasar tertentu. Dalam kedua kasus tersebut, perusahaan memproduksi semua barangnya di negara asalnya. Mengekspor melibatkan sedikit perubahan dalam lini produk, organisasi, investasi, atau misi perusahaan. Yang kedua ada joint venturing, yaitu usaha patungan berbeda dari yang mengekspor karena perusahaan bergabung dengan mitra negara tuan rumah untuk menjual atau memasarkan ke luar negeri. Ini berbeda dari investasi langsung dalam bentuk asosiasi dengan seseorang di negara asing.
Yang ketiga ada licensing, yaitu perusahaan mengadakan perjanjian dengan penerima lisensi di pasar luar negeri. Untuk pembayaran biaya atau royalti, penerima lisensi membeli hak untuk menggunakan proses manufaktur perusahaan, merek dagang, paten, rahasia dagang, atau barang berharga lainnya. Lalu ada produk. Perluasan produk langsung berarti memasarkan produk di pasar luar negeri tanpa membuat perubahan signifikan pada produk. Manajemen puncak memberitahu orang-orang pemasarannya untuk mengambil produk apa adanya dan menemukan pelanggan untuk itu. Namun, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari tahu apakah konsumen asing menggunakan produk itu dan bentuk apa yang mereka sukai. Lalu ada promotion. Perusahaan dapat mengadopsi strategi komunikasi yang sama yang mereka gunakan di pasar dalam negeri atau mengubahnya untuk setiap pasar lokal, yaitu dengan mempertimbangkan pesan iklan. Beberapa perusahaan global menggunakan tema periklanan standar di seluruh dunia. Tentu saja, bahkan dalam kampanye komunikasi yang sangat standar, beberapa penyesuaian mungkin diperlukan untuk perbedaan bahasa dan budaya. Daripada menstandarisasi iklan mereka secara global, perusahaan lain mengikuti strategi adaptasi komunikasi, sepenuhnya mengadaptasi pesan iklan mereka ke pasar lokal. Media juga perlu diadaptasi secara internasional karena ketersediaan dan peraturan media berbeda-beda di setiap negara. Lalu ada price. Terlepas dari bagaimana perusahaan menentukan harga produk mereka, harga luar negeri mereka mungkin akan lebih tinggi daripada harga domestik mereka untuk produk yang sebanding. Bergantung pada biaya tambahan ini, sebuah produk mungkin harus dijual 2 hingga 5 kali lipat di negara lain untuk mendapatkan keuntungan yang sama. Untuk mengatasi masalah ini, ketika menjual kepada konsumen yang kurang mampu di negara berkembang, banyak perusahaan membuat versi yang lebih sederhana atau lebih kecil dari produk mereka yang dapat dijual dengan harga lebih rendah. Distribution channels. Perusahaan internasional harus mengambil pandangan seluruh saluran tentang masalah pendistribusian produk ke konsumen akhir. Untuk bersaing dengan baik secara internasional, perusahaan harus secara efektif merancang dan mengelola seluruh jaringan pengiriman nilai global. Saat menjual di pasar negara berkembang, perusahaan harus sering mengatasi infrastruktur distribusi dan tantangan pasokan. Deciding on the Global Marketing Organization. Jika penjualan internasional berkembang, perusahaan akan membentuk departemen ekspor dengan seorang manajer penjualan dan beberapa asisten. Seiring dengan peningkatan penjualan, departemen ekspor dapat memperluas mencakup berbagai layanan pemasaran sehingga dapat secara aktif mengejar bisnis. Mereka dapat berupa organisasi geografis dengan manajer negara yang bertanggung jawab atas tenaga penjualan, cabang penjualan, distributor, dan pemegang lisensi di negara masing-masing. Atau unit operasi dapat berupa grup produk dunia, masing-masing bertanggung jawab atas penjualan di seluruh dunia dari grup produk yang berbeda. Dan akhirnya, unit operasi dapat menjadi anak perusahaan internasional dan masing-masing bertanggung jawab atas penjualan dan keuntungan mereka sendiri. Demikianlah penjelasan mengenai The Global Marketplace yang dapat saya jelaskan. Terima kasih untuk para penonton yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kiranya isi video ini dapat bermanfaat bagi para penonton.